Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Masih malam mingguan di hari Sabtu. Simbah kali ini akan melanjutkan cerita kisah Tanah Jawa unit gaib darurat yang ditulis oleh tim @kisah Tanah Jawa tentang rumah sakit di Blitar. Kita mulai dengan sejarah rumah sakit Blitar. Berdiri sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1942, awalnya rumah sakit Blitar dibangun dan beroperasi di lokasi lama, hingga akhirnya dipindahkan ke lokasi baru pada 1 Juni 2010 hingga sekarang. Saat masih beroperasi di lokasi lama, rumah sakit peninggalan Belanda ini sangat pantas mendapat julukan sebagai rumah sakit paling menyeramkan yang pernah ada di Indonesia. Wow, rekor ya. Ternyata kantornya Simbah berada di dekat rumah sakit paling menyeramkan di Indonesia. Wow, Simbah baru tahu ya. Kalau tahu dari dulu, Simbah nggak mau kerja di situ ya. Kita lanjut. Meskipun sudah pindah, bangunan lamanya dibiarkan tidak terurus. Semak belukar dan rumput-rumput liar tumbuh bebas, semakin menambah kesan kumuh dan mistis yang kuat. Apalagi jika menjelang tengah malam. Nggak usah menjelang tengah malam ya, maghrib aja udah serem ya. Itu konon pernah ada ambulans ya yang sudah dipindahkan ke rumah sakit baru, lokasi baru ya, dari SMA 1 Blitar itu ke arah selatan, lurus saja nanti di kiri jalan itu pindah sendiri gitu. Tiba-tiba itu ada di rumah sakit lama yang lokasinya dari SMA 1 Blitar itu ke barat, kemudian belok ke kanan di kiri jalan ya. Wah, serem. Sekarang jadi kampus ya, udah jadi kampus. Nggak tahu nanti ada adegan apa di kampus itu ya, karena menempati bekas rumah sakit lama. Kita lanjut. Bentuk bangunan tuanya yang sudah tidak terawat membuat kita berani menduga ya, patut diduga gitu ya, kalau bangunan tersebut menyimpan banyak cerita misteri. Tidak heran jika hal tersebut seringkali mengganggu kenyamanan pasien hingga kadang-kadang membuat mereka menolak untuk dirawat inap. Seperti merasa ada yang mengawasi atau tiba-tiba tubuh terasa lemah, pusing, kurang bergairah, bibir pecah-pecah, gizi berdarah, gigi kuning, dan susah buang air besar. Yang lebih menyeramkan lagi adalah penampakan yang tanpa sengaja mereka lihat. Sosok kakek tua penunggu sumur, nenek pohon, sundel bolong, suster ngesot, sosok jin bertubuh tinggi, besar dan bertanduk, perempuan berbaju putih tanpa kepala, mobil ambulan, dokter bedah, mayat otopsi, dan masih banyak lagi termasuk ibu kos yang sering menagih dan meneror di awal bulan. Namun tidak semua makhluk yang ada di sana berenergi positif. Kebalik. Namun tidak semua makhluk yang ada di sana berenergi negatif. Ada juga yang memiliki energi positif. Mereka tidak hanya menampakkan diri pada pasien, tapi juga pada keluarga pasien yang datang menjenguk. Nah, ini baru ya, jin yang tidak pilih kasih ya. Jadi semuanya dinampaki. Kita lanjut. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika kita menjadi pasien atau keluarga pasien yang menunggu di sana, lalu secara tidak sengaja melihat penampakan mereka. Ini bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Pasalnya, mereka memang selalu ada di sekitar kita karena mereka selalu dekat dengan kita, sedekat kematian yang selalu mengintai kemanapun kita pergi. Rumah sakit Blitar dibangun pada masa penjajahan Belanda, yaitu sekitar tahun 1940-an. Semula, pembangunan hanya pada bagian depannya saja. Kemudian setelah Indonesia merdeka, diperluas ke samping sebelah kanan. Rumah sakit ini awalnya dibangun khusus untuk bedah, lalu hingga berubah fungsi menjadi rumah sakit umum yang kemudian diresmikan pemerintah setempat pada tahun 1992. Pada tahun 2010, rumah sakit ini dipindah ke lokasi yang baru. Dr. Fredrik adalah salah satu dokter bedah yang berperan penting di awal berdirinya rumah sakit ini.
Ia mengawali karirnya sebagai salah satu staf bedah di Rumah Sakit Blitar. Jepang mulai masuk Rumah Sakit Blitar setelah pemberontakan PETA terjadi. Banyak korban pemberontakan PETA dilarikan ke rumah sakit ini sebelum pasukan Jepang datang dan menyabotasenya. Pada masa itu semua pasien diperlakukan dengan sangat kasar dan sadis. Sikap Jepang itu membuat beberapa pasien dan pegawai rumah sakit merasa takut dan menderita. Mereka hanya bisa berharap Indonesia bisa segera merdeka sehingga bisa terbebas dari tekanan dan penderitaan akibat penjajahan Jepang. Pengalaman penjajahan Jepang di Indonesia memang bervariasi. Kita tidak bisa bilang kalau semua tentara Jepang sadis dan kejam. Itu oknum ya, tidak semua, hanya oknum ya. Tidak semuanya berlaku demikian, tapi bagi daerah yang strategis atau memiliki peran yang penting dalam peperangan, Jepang akan muncul sebagai tentara yang kejam. Mereka tidak akan berhenti menyiksa, terlibat dalam perbudakan seks, menahan yang tanpa alasan sampai berakhir pada hukuman mati. Orang Belanda atau campuran darah Belanda tidak lepas dari target penyiksaan. Korban tewas pada masa penjajahan Jepang pun jauh lebih banyak dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Banyak peperangan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang seperti Cotplieng, Singaparna, Indramayu, pemberontakan Tengku Hamid hingga pemberontakan Peta. Apa yang terbersit kali pertama ketika kita mendengar kata rumah sakit? Sosok hantukah, kamar mayatkah, suster ngepotkah, ataupun hal horor lainnya menjadi hal umum yang ada di pikiran kita. Banyak peristiwa mistis yang terjadi di rumah sakit, peristiwa di luar logika manusia. Namun, kebanyakan dari kita hanya tahu sekilas saja tanpa mau mendalaminya secara utuh. Dari mana kedatangan mereka? Bagaimana mereka bisa terjebak dalam dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi energi dan dimensi materi? Apa yang mereka inginkan? Semua pertanyaan itu akan kita cari jawabannya satu persatu, terutama menyangkut mereka yang menghuni Rumah Sakit Blitar. Rumah sakit menjadi salah satu tempat yang paling sering bersinggungan dengan dimensi lain sebab ada perpindahan ruh dari proses kelahiran sampai kematian. Itulah mengapa rumah sakit dikatakan punya aura mistis yang kuat. Rumah sakit bukan tempat yang asing. Dari mulai tempat kita dilahirkan, dirawat inap, sekedar berobat atau menjenguk kerabat yang sakit sampai meninggal dunia, dari kabar bahagia hingga berita duka. Setiap rumah sakit punya cerita mistis yang berbeda-beda. Namun, korin di Rumah Sakit Blitar ini kebanyakan berasal dari kematian yang tidak wajar. Kebingungan mencari tempat pulang, seolah mereka terjebak di dua alam yang berbeda. Tak perlu kita persoalkan kehadiran mereka di sana. Yang terpenting adalah terus berdoa demi kebaikan mereka dan menjaga sikap perilaku serta tutur kata kita agar sebisa mungkin tidak menyinggung mereka yang sejatinya sudah berada di alam yang berbeda. Awalnya kau akan mendengar suara bisikan. Kau takkan bisa melihat siapapun, tapi kau bisa merasakan kehadiran mereka di sana. Pernah tidak kita membayangkan kalau nantinya akan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit? Saat meninggal dunia, ruh akan mengikuti prosesnya ke alam barzah. Jasad kita sudah pasti dikuburkan dalam tanah dan jadi makanan cacing. Sementara korin kita akan tetap tinggal di suatu tempat yang disukainya. Di rumah mantan misalnya. Doa akan banyak dipanjatkan hingga isak tangis menjadi sering terdengar. Bisa jadi korin kita sendiri pun ikut menangisi kepergian ruh kita yang meninggalkan jasadnya. Kita sadar bahwa semua yang bernyawa akan kembali kepadanya. Kita juga sadar bahwa korin kita tidak akan selamanya bersama kita. Ada waktunya dia lepas dari jasad dan ruh kita, kemudian punya kehidupan sendiri yang tidak akan pernah kita tahu akan seperti apa.
Oleh sebab itu, setiap rumah sakit memiliki aura kesedihan yang kuat, terutama di bagian kamar mayat. Aura yang mengundang energi negatif untuk masuk dan mengisi kekosongan energi di sana. Maka dari itu, kita diminta selalu membiasakan diri untuk berdoa, meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan, jangan kepada kodam. Kamar mayat adalah salah satu contoh ruangan di Rumah Sakit Blitar yang memiliki energi negatif yang kuat. Selain itu, ada pohon beringin, bangsal anak, ruang operasi, sumur tua, dan bagian lainnya yang akan kita bahas satu persatu. Melalui Dr. Frederick, kita akan banyak mengetahui dan berkenalan dengan sosok-sosok penunggu rumah sakit dan peristiwa yang pernah terjadi di dalamnya. Kita akan seperti dibawa masuk ke dimensi lain dan merasakan apa yang mereka rasakan selama menjadi penunggu rumah sakit. Penulis ingin sedikit mengingatkan kembali tentang kisah nyata, asli bukan rekayasa dan halusinasi semata yang terjadi sekitar tahun 2012. Kisah nyata yang bikin heboh ini sempat viral, sehingga kurang afdol rasanya jika tidak memasukkan cerita itu ke dalam buku ini. Meski sebenarnya berita ini sudah beredar luas di internet. Sepasang suami istri yang diketahui berasal dari Desa Ngeni. Wah, ini ya, Desa Ngeni ini jauh ini dari cagak listrik ya, agak terbelakang ya, sinyal aja masuk ke sana pikir-pikir ya, biasanya balik kucing. Ini dekat dengan pantai Jebring ya. Malam itu ke kota Blitar untuk mencari kebutuhan kelahiran anak mereka ya, Desa Ngeni. Simbah pernah 2 kali ke sana ya. Itu daerahnya itu masih gunung-gunung dekat dengan laut ya. Wah, kasihan lah kalau bicara Ngeni itu, kasihan ya. Jalannya itu bisa bikin kita disco ya, karena tidak rata, naik turun lagi ya. Ya, semoga pemerintah segera memperbaiki jalannya ya. Ini jeritan dari suara rakyat. Kita lanjut. Setelah belanja keperluan melahirkan, mereka sempat mampir untuk makan nasi goreng di pinggiran Jalan Mawar. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Selesai makan, mereka bergegas pulang. Namun tiba-tiba sang istri merasakan sakit di perutnya, tanda-tanda akan melahirkan. Dengan panik, sang suami langsung menyalakan motornya untuk mencari rumah sakit terdekat. Setelah bersusah payah, akhirnya ia berhasil menemukan sebuah rumah sakit. Lo kok nggak pakai GPS? Gunakan penduduk sekitar. Kalau tanya kan pasti gampang, nggak perlu bersusah-susah. Seperti rumah sakit pada umumnya, kedatangan mereka berdua disambut perawat yang dengan sigap membantu tanpa banyak bicara. Salah satu perawat menunjukkan ruang operasi kepada sang suami. Proses melahirkan itu dibantu oleh seorang dokter dan 4 orang suster. Semuanya mengenakan masker dan pakaian bedah. Persalinan berjalan lancar. Suara tangisan bayi kemudian terdengar. Bayi lahir dengan selamat, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Tidak ada tegur sapa, apalagi ucapan selamat dari dokter maupun perawat. Semuanya diam, dengan tatapan mata yang kosong, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hal aneh dan janggal ini belum disadari oleh sepasang suami istri itu, yang kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap. Sang suami pamit pulang kepada istrinya untuk mengambil keperluan istrinya. Dia meninggalkan ruangan tempat istrinya beristirahat, kemudian berjalan menuju pintu keluar rumah sakit, melewati kamar-kamar pasien lainnya. Hampir semua pasien memandang wajah pria itu dengan tatapan yang aneh. Pria itu sebenarnya menyadari betul bahwa dirinya tengah menjadi pusat perhatian pasien lain. Tapi perasaan bahagia karena telah menjadi seorang ayah mengalihkan semua pikiran itu. Dia pulang ke rumah untuk mengabarkan berita kelahiran sekaligus mengambil perlengkapan untuk sang istri. Pagi-pagi sekali pria itu kembali menuju rumah sakit. Perlahan dia mulai melihat bukti-bukti keanehan. Rumah sakit tampak sangat sepi. Tidak ada security, tidak ada perawat, tidak ada dokter, dan tidak ada pasien lainnya. Tidak ada dari mereka seorang pun yang semalam membantu persalinan. Suasana sangat hening pada pagi itu.
Pria itu lalu menuju tempat persalinan, tapi sesampainya di sana dia tidak menemukan istrinya. Tidak ada seorang pun yang berada di sana. Ruangan itu tampak kosong dan sepi. Kemudian terdengar suara tangisan yang dikenalnya, suara tangisan sang istri. Dengan panik sambil berlari, pria itu mencoba mencari asal suara. Dia mendatangi setiap sudut ruangan. Dibukanya pintu setiap kamar. Hampir semua ruangan sudah didatanginya. Hasilnya masih nihil. Dia semakin cemas dan ketakutan. Hanya ada satu ruangan yang masih tertutup rapat dan belum dikunjungi, yaitu kamar mayat. Dia membuka pintunya perlahan. Dia menemukan sang istri di atas meja operasi, sedang menggendong dan memeluk bayinya sambil menangis. Hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu, tidak ada yang lain. Beruntung kondisi ibu dan bayinya sehat, tapi secara psikis ibu itu merasakan syok yang luar biasa. Dari peristiwa tersebut, sang suami akhirnya menyadari bahwa rumah sakit itu sebenarnya sudah lama tidak beroperasi. Lalu siapa yang membantu persalinan istrinya? Wah, ini di awal kita sudah membahas tentang energi yang dimiliki manusia. Kini tim Kisah Tanah Jawa berusaha memberikan penjelasan lebih detail apa yang sebenarnya terjadi. Salah satunya yaitu tentang residual energi. Residual energi adalah peristiwa saat energi sisa yang terkumpul akibat suatu hal yang pernah terjadi di masa lalu kembali terulang dan terjadi di masa sekarang. Suasana semakin membuat bulu kuduk merinding, dan salah seorang dari tim Kisah Tanah Jawa berkata bahwa Dr. Fredrik menempati kursi kosong yang sudah kami sediakan. Wah, ini Simbah juga ikut merinding ini ya. Dari sanalah kami tim Kisah Tanah Jawa memulai merekam semua peristiwa yang dialami oleh Dr. Fredrik. Ini adalah pengalaman yang luar biasa mendebarkan, menulis cerita berdasarkan pengalaman orang yang sudah tiada. Untuk selanjutnya, kami akan menyertakan sudut pandang dari Dr. Fredrik. Wih. Dengan sedikit berlari didampingi beberapa orang perawat, ini berarti Dr. Fredrik ini yang bercerita ya. Aku memasuki ruang persalinan. Ini bukan kali pertama aku membantu proses persalinan. Meski demikian, setiap kali menangani pasien, aku selalu merasakan perasaan yang berbeda-beda. Kadang aku ikut senang, tapi kadang juga merasa sedih, bingung, gelisah, dan berbagai macam perasaan campur aduk menjadi satu kayak es campur. Pecah tangis bayi saat itu menyudahi proses persalinan. Seorang bayi laki-laki telah lahir dengan sehat dan selamat. Belakangan aku sering merasakan hal seperti ini, perasaan yang tidak biasa. Selesai bekerja, aku seringkali beristirahat dengan duduk di dekat ruang kebersihan dan dapur. Di samping ruangan itu ada sebuah sumur tua yang mengalirkan air ke seluruh bagian di rumah sakit. Dengan kedalaman sumur yang cukup, kami tidak pernah kekurangan air. Aku banyak tahu tentang sumur itu dari kakek tua yang sering kali kulihat berjalan menggunakan bantuan tongkat. Anehnya, aku tidak pernah ingat kapan dan di mana kami pernah berbicara. Wow, ceritanya serem. Kita lanjut. Aku besar di kota kecil bernama Maastricht. Wah, di mana ini ya Maastricht ini ya? Kayak pernah dengar ya. Di bagian selatan Belanda yang terletak di provinsi Limburg. Oh, Limburg ya. Saya kira Lembang ini tadi ya. Oke. Aku dan keluarga aku tinggal di dekat peternakan kecil. Kami punya banyak jenis hewan. Kami juga punya perkebunan kecil yang dipenuhi beragam bunga. Saat kecil, aku sering pergi ke perkebunan dan membawa pulang hewan yang terluka atau tersesat. Jika aku menemukan binatang yang terluka, aku akan mengobatinya terlebih dahulu. Main dokter-dokteran lah kira-kira kalau orang Jawa ya. Aku ingin menjadi dokter sama seperti kedua orang tuaku. Aku selalu bilang itu kepada mereka. Ayah dan ibuku lebih dulu datang ke Indonesia dan bekerja di sana. Mereka bekerja sebagai dokter bedah rumah sakit Central Burgerlich Ziekenhuis atau CBZ dari tahun 1910 hingga 1938.
CBZ adalah rumah sakit terbesar dan terlengkap di Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. CBZ kini telah berubah menjadi Delta Plaza Surabaya. Walah, di Surabaya letaknya ternyata. Saya kira di Jakarta. Aku punya keturunan Jawa dari nenekku yang kemudian menikah dengan orang Belanda Tulen. Dari mereka lahirlah keturunan Indo, yaitu ayahku. Ayahku kemudian menikahi ibu yang merupakan wanita asli Belanda. Sebelum sekolah di Indonesia, aku pernah mengenyam pendidikan di Belanda selama kurang lebih 9 tahun, yaitu dari tahun 1919 hingga 1928. Aku juga pernah bersekolah di Schooltot Opleiding van Inderstein atau Stovia dari tahun 1930 sampai tahun 1935. Stovia adalah sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial yang sekarang telah berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Awalnya aku ditugaskan sebagai staf bedah di Rumah Sakit Blitar, lalu ditugaskan menjadi dokter bedah. Rumah Sakit Blitar dibangun khusus operasi bedah untuk menolong korban peperangan yang mengalami luka parah akibat luka tembak, serpihan bom, atau diputus oleh mantannya. Korban-korban ini Korban-korban ini mengisi rumah sakit dengan jeritan karena kesakitan, marah dengan apa yang terjadi pada mereka, atau merasa sedih memikirkan nasib malang yang menimpa mereka. Saat mendekati mereka, para pasien, sebagai dokter, kau harus berbicara dengan lemah lembut, tidak boleh dengan nada yang tinggi. Meski sejatinya mereka adalah tentara, kau harus sangat tenang dan pelan-pelan mengurusi setiap pasienmu. Kau akan bantu mereka mengeluarkan peluru atau serpihan kenangan dalam tubuh mereka. Ini bukan rumah sakit biasa, ada banyak korban yang menderita. Rasa sakitnya akan membuatmu berteriak hingga akhirnya membunuhmu. Itu adalah sebagian pemandangan yang sangat menyedihkan yang sering terjadi di sini. Meski ini pekerjaan yang sangat sulit, bisa melihat mereka sembuh dan tersenyum adalah perasaan paling membahagiakan karena mereka sudah seperti keluargamu sendiri. Sebab itu, jika engkau ingin menjadi dokter yang baik buat mereka, membantu banyak orang tanpa melihat latar belakang, status ekonomi sosial, ataupun pandangan politik. Setidaknya aku bekerja di sana selama 4 tahun hingga kemudian tentara Jepang datang. Kedatangan Jepang memaksaku untuk bekerja lebih keras lagi hingga membuatku jatuh sakit. Ada salah satu pasien yang aku lihat punya banyak kesamaan denganku. Pasien itu bertubuh tinggi dan bisa kuduga memiliki darah Belanda sama sepertiku. Pasien itu tidak bisa aku selamatkan dan aku pun menyesalinya. Meski aku sudah mencoba segala cara untuk bisa menolong nyawanya, semuanya berakhir dengan sia-sia. Sampai meninggal pun aku sempat ikut mengantar jasadnya menuju kamar mayat. Anehnya, aku merasa mengenal dekat pasien itu. Esok harinya, aku mulai merawat tentara Jepang yang terluka, tapi seringkali aku malah jadi kebingungan sendiri. Pernah suatu ketika aku kebingungan mencari pintu keluar, padahal di rumah sakit itu aku bekerja sudah cukup lama. Aku merasa seolah kembali pada pintu yang sama, pintu menuju ruangan di dekat sumur. Seolah dari arah sana ada yang memanggilku, suara yang menuntunku pada ketenangan, suara yang pelan-pelan bisa menghilangkan kegelisahanku. Hari berganti hari, situasi di rumah sakit memang sudah tidak separah hari pertama. Meski tetap, korban yang meninggal selalu ada hampir setiap hari. Hal itu wajar karena terkadang kami tidak diperhatikan, kami dibiarkan kelaparan. Bagi kami, bisa bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Pernah suatu ketika keadaan menjadi senyap sunyi dan sangat tenang. Sebenarnya ada kesempatan untuk melarikan diri dari rumah sakit ini, tapi anehnya aku tidak mau melakukan itu. Bukannya aku tidak berani melarikan diri, tapi aku masih merasa punya tanggung jawab di rumah sakit ini. Masih banyak pasien yang butuh pertolonganku. Tidak seharusnya aku meninggalkan mereka dalam kondisi benar-benar dibutuhkan. Meski pada akhirnya banyak pasien yang meninggal dunia sebab terlambat aku tangani.
Aku sangat menyesal, dan perasaan itu terus menghantuiku hingga saat ini. Sejak kedatangan Jepang, kondisi kesehatan Dr. Frederick berangsur-angsur menurun. Dia kelelahan menangani banyaknya pasien yang datang dari pribumi, Belanda, maupun dari pihak Jepang sendiri. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Blitar sekitar tahun 1944, tepat setahun sebelum Indonesia merdeka. Sebelum meninggal dunia, Dr. Frederick sempat dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Blitar, ditemani seorang dokter pribumi yang menanganinya dan seorang perawat. Pada saat dirawat, Dr. Frederick sering mengeluhkan tentang penyakit yang dideritanya. Badannya menjadi kurus, suhu tubuhnya naik, batuk dengan bercak darah yang tidak berkesudahan, sesak napas, hingga membuatnya mudah merasa capek. Diduga dia meninggal akibat sakit paru-paru yang sejak lama sudah dideritanya. Ada kemungkinan dia tertular dari pasien yang juga mengidap penyakit yang sama. Kebingungan yang dialami Dr. Frederick disebabkan bahwa dirinya sudah meninggal. Ruh dan jasadnya sudah tidak lagi ada di sana, tapi kegelisahan dan khorinnya masih tetap ada. Soal sumur tua itu, pada dasarnya Dr. Frederick adalah orang baik yang berhati besar. Karenanya dia sangat mudah didekati oleh energi positif yang ada di sekitar sumur, yang tidak lain adalah kakek tua yang coba memanggilnya. Jenazah yang pernah ikut diantar Dr. Frederick menuju kamar mayat itu adalah dirinya sendiri. Itulah mengapa dia merasa sangat mengenal jasad itu. Saat itu dia belum menyadari kalau itu adalah dirinya sendiri. Penyesalan khorin Dr. Frederick yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri adalah wujud dari penyesalan mengapa dirinya bisa meninggal secepat itu. Sebab dia merasa masih banyak yang harus dilakukan, termasuk membantu para pasien yang sangat membutuhkan pertolongan. Kebingungan yang dialami Dr. Frederick yang tiba-tiba lupa dengan pintu keluar atau tiba-tiba ikut mengobati tentara Jepang yang terluka adalah khorinnya yang baru saja ditinggal oleh jasad dan ruhnya. Ketika Dr. Frederick sedang mengobati tentara Jepang, berarti semasa hidupnya dia tidak membeda-bedakan siapapun pasiennya. Dengan kata lain, setiap orang yang membutuhkan pertolongannya pasti akan dia bantu, termasuk tentara Jepang. Bagi Dr. Frederick, kepentingan kemanusiaan di atas segala-galanya. Dr. Frederick pun punya kesempatan melarikan diri keluar dari rumah sakit ini, tetapi dia urungkan karena dia meninggal di rumah sakit dan korinnya masih betah berada di sana. Jadi, peristiwa itu terjadi setelah Dr. Frederick meninggal dunia. Jika dia masih hidup, mungkin sudah berusaha melarikan diri dari rumah sakit. Namun, kemungkinan untuk bertahan di rumah sakit pun besar, mengingat dia punya tanggung jawab untuk menolong orang yang terluka. Alasan lainnya, karena korin Dr. Frederick masih berpikir bahwa dirinya adalah seorang dokter bedah yang harus bisa diandalkan. Hal ini dibuktikan dengan korinnya merasa jasad dan ruhnya masih hidup dan selalu bersama. Itulah yang menjadi dasar cerita tentang ibu yang melahirkan secara gaib di rumah sakit Blitar. Kami menduga Dr. Frederick yang ikut membantu menangani proses persalinan mistis itu. Dia adalah dokter bedah sekaligus petinggi rumah sakit kala itu. Untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Dr. Frederick, salah seorang dari tim kisah Tanah Jawa bahkan harus memakai pakaian bedah lengkap dengan maskernya. Dr. Frederick yang meminta ada aturan khusus bagi salah satu syarat agar dia mau menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat sulit diterima oleh akal manusia. Tolong tulislah. Kau hanya perlu menulis sebelum kami di sini lebih menderita. Itu adalah kata Dr. Frederick. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita Simbah berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat agar bisa menyimak cerita-cerita menarik dari Simbah lainnya. Sampai jumpa.